Di tengah kemajuan dan gemerlap di seluruh penjuru dunia, ternyata nggak menyurutkan India untuk tetap tidak melanggar aturan mutlak yang berhubungan dengan kasta. India yang kental dengan budaya-budaya leluhurnya mulai dari tulisan, nama, pakaian tradisional hingga kasta-kasta. Itulah ketetapan yang ada di masyarakat India untuk menentukan tingkatan strata sosial di tengah-tengah masyarakatnya. Meskipun menjunjung tinggi budaya, tapi nyatanya kasta ini jelas menjadi batasan yang tak bisa disatukan, yang membuat seseorang bisa merasa memiliki kedudukan tinggi serta yang lainnya merasa rendah karena keturunannya. Fenomena ini jelas menimbulkan diskriminasi sosial yang sangat timpang. Tapi di antara banyak kasta ada kasta yang paling rendah, disepelekan, didiskriminasi paling kejam dan bahkan disebut dengan kasta haram, yaitu kasta Dalit. Sebenarnya gimana sih sistem kasta dan posisi kasta di India? Simak video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya channel ini makin berkembang. Asal-muasal kasta dilansir dari BBC, sistem kasta sosial di India dikenal sebagai bentuk stratifikasi sosial paling tua dan dipertahankan hingga saat ini. Di dunia, kasta memang menjadi kelompok hierarkis yang kaku dan diimplementasikan dalam kehidupan umat Hindu yang sudah dijalankan sejak dari 3000 tahun. Kasta-kasta ini dibuat berdasarkan dari pekerjaan, agama, atau penugasan. Dalam agama, kasta dan pembagian ini tertulis dalam satu buku penting dan otoritatif yang disebut dengan Manusmriti, yang sudah ada sejak 1000 tahun Kristus dilahirkan. Dan sejak saat itulah sistem pembagian kasta ini sudah diakui serta dibenarkan sebagai dasar aturan bermasyarakat. Di dalam kitab tersebut, sistem kasta dalam aturan umat Hindu terbagi menjadi 4 kategori. Kasta yang paling utama yaitu kasta Brahmana. Lalu ada Ksatria, Vihara, dan Sudra. Dari keempat kategori itu, Brahmana sebagai kasta yang paling tinggi di tingkatannya. Lalu dari keempat kasta itu dibagi lagi menjadi 3000 dan 25.000 kasta, yang dikelompokkan masing-masing pekerjaan mereka kebanyakan adalah seorang guru, intelek, pengusaha, dan sisi pekerja lainnya, yang lebih menunjukkan sisi tertinggi dan paling dihormati oleh manusia. Hal ini dikarenakan kasta Brahmana berasal dari kepala Brahma. Setelah Brahma ada kasta Ksatria. Sesuai dengan namanya, kasta ini terdiri dari orang-orang yang merupakan ksatria, pejuang, penguasa, dan pekerja-pekerjaan lainnya yang melambangkan bahwa mereka adalah pahlawan. Lalu kemudian ada Vihara, yaitu kelompok saudagar. Kasta ini digambarkan kelompok manusia yang kedudukannya ada di paha Brahma. Merekalah para pedagang yang memiliki kemungkinan untuk kaya, sedang, atau miskin. Selanjutnya barulah kasta Sudra, yang disebut juga sebagai kasta paling rendah. Orang-orang dari kasta ini biasanya memegang berbagai pekerjaan sangat kasar dan tidak mendapatkan upah yang seharusnya. Dalam filosofi Hindu, kasta Sudra ini diibaratkan sebagai kelompok manusia yang datang dari kaki Brahma, dan mereka melakukan semua jenis pekerjaan kasar untuk bertahan hidup. Nah, kelima barulah terlihat kasta Dalit. Kasta Dalit adalah kasta yang paling tidak tersentuh. Berikut adalah fakta bahwa Dalit adalah kasta kelima. Memang tidak dimasukkan dalam struktur inti 4 kasta yang terkenal di agama Hindu. Dilansir dari arti Dalit sendiri adalah tertindas dalam bahasa Sanskerta, dan dari kata ini saja sudah tergambar ya
bagaimana kehidupan masyarakat yang termasuk kasta ini. Selain dikenal sebagai kelompok orang-orang yang tertindas, kasta ini sering tidak mendapatkan hak-hak kehidupan sosial selayaknya anggota masyarakat. Tak heran jika kasta ini disebut sebagai kasta yang penuh penderitaan dan kesengsaraan. Selain itu, yang lebih mengenaskan, kasta Dalit dianggap sebagai kasta yang tidak suci di India, sehingga paling sering mengalami diskriminasi. Memang, kehidupan di sana keras dan mengerikan ya. Itu karena banyak dari anggota kasta Dalit yang harus mengecap kehidupan yang pahit dan berat. Mereka pun banyak mengalami kasus yang merugikan kehidupan mereka. Tapi karena mereka kasta Dalit, polisi pun tidak berminat untuk membantu mereka. Padahal pemerintah sendiri sudah mengatur larangan adanya diskriminasi. Tertuang dalam Undang-Undang Penyalahgunaan Kekerasan yang disahkan pada tanggal 31 Maret 1995. Karena banyak yang berpikir modern, dari sinilah sepercik harapan untuk kaum kasta Dalit pun mulai ada. Saat ini mulai bermunculan tokoh masyarakat desa yang memperjuangkan hak-hak kehidupan sebagai manusia untuk kaum Dalit, seperti B.R. Ambedkar yang berasal dari kaum Dalit, dan berkat kegigihannya kini kaum Dalit sudah mulai mendapatkan hak pendidikan dan kedudukan di pemerintah. Selain disebut kasta kelima, kasta Dalit dilihat sebagai kasta terendah, bahkan disebut kasta haram. Alasan utama kenapa kasta Dalit disebut sebagai kasta haram adalah karena seluruh kasta yang lebih tinggi menghindari berinteraksi dengan kasta Dalit. Ini yang kerap dianggap sebagai kasta terendah. Bahkan mereka disebut sebagai golongan manusia yang tidak suci dan dianggap manusia haram yang tidak boleh disentuh, meski hanya bayangannya saja, sehingga dilarang masuk ke mayoritas kuil di India karena diskriminasi yang ekstrim ini. Kaum ini hampir tidak mendapatkan peluang, mendapatkan pekerjaan, akses pendidikan, bahkan soal mendapatkan pasangan. Sebenarnya kehidupan masyarakat Dalit ini sudah mulai diperjuangkan, mulai dari B.R. Ambedkar karena mereka menjadi seorang politikus hingga Badri Rainas, seorang dosen senior di Delhi University, yang mengupayakan kemenangan Partai Bharatiya Janata atau BJP, yang mendukung hak asasi kaum Dalit. Tapi sayangnya upayanya gagal lantaran partai tersebut tersandung isu perlindungan terhadap sapi-sapi yang disucikan umat Hindu di India. Perlakuan diskriminasi dan tidak manusiawi terhadap kasta Dalit masih terus berlanjut hingga saat ini. Contoh nyata bahwa kaum kasta Dalit tidak diakui di India dilansir dari CNN Indonesia. Data statistik dari Biro Catatan Kejahatan Nasional India menunjukkan bahwa hingga kini sudah tercatat sebanyak 25.455 kasus kejahatan yang terjadi pada kasta Dalit di tahun 2000. Dari data itu dijelaskan lebih rinci bahwa setiap jamnya terjadi 2 orang dari kasta Dalit yang diserang, dibunuh, dibakar rumahnya, dan 3 perempuan Dalit yang diperkosa. Bahkan ditolak oleh beberapa kuil meski hanya untuk beribadah. Makanya nggak heran jika sudah ada lebih dari 68.160 keluhan yang ditunjukkan untuk kepolisian daerah, bahwa sudah ada banyak kasus kejahatan seperti pembunuhan, penyiksaan, dan kekejaman yang dialami oleh kasta Dalit. Karena mereka takut akan ancaman pembalasan dari kasta yang lebih tinggi.